Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hari ini adalah hari Sayyidul Ayyam, penghulu hari, hari yang paling baik di antara hari-hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang hidup saat ini tapi belum sempat menempelkan keningnya ke lantai. Nikmat umur yang diberikan oleh Allah, belum sempat untuk sholat Jumat berjamaah. Orang yang bahagia, orang yang beruntung adalah orang yang mampu menghabiskan umurnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berhati-hatilah hidup di atas muka bumi Allah. Segala yang kau perbuat akan disoal, akan dituntut, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan dipertanggungjawabkan, akan disoal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, jangan persiapkan musuh di akhirat. Orang-orang yang selama hidup di dunia ini pernah kita caci maki, pernah kita sumpah serapah, pernah kita sakiti, itulah yang akan menjadi musuhmu nanti di akhirat. Mereka semuanya akan menuntut di hadapan Allah. Mereka semuanya akan minta keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapapun amal baikmu, sujudmu, tegak berdirimu yang khusyuk menyembah Allah, ketika engkau tidak berhati-hati dalam hidup di dunia ini kepada saudaramu, maka itu akan menjadi musuhmu di akhirat, akan membuat lama hisabmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetaplah engkau berdiri, tetaplah engkau istiqomah untuk menjaga amal baikmu, amal solehmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya, mampu beramal soleh untuk kehidupan sesudah mati. Tidak sibuk mengurusi orang lain, dia sibuk memperbaiki ibadahnya di hadapan Allah. Dia sibuk untuk memperbaiki keadaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya mulut,
jadikanlah mulut itu untuk memperbanyak salawat kepada Nabi. Punya lisan, jadikanlah lisan itu untuk memperbanyak melantunkan ayat-ayat Allah supaya hidup menjadi tenang dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan lisan ini untuk memfitnah orang lain. La yadkhulul jannah, takkan masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? Fattatun, orang yang suka memfitnah orang lain. Sibuklah dengan dirimu, maka engkau akan dibuat bahagia di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sibuklah beriman, beramal soleh di hadapan Allah, maka engkau akan menjadi orang yang selamat ketika tidak ada lagi pertolongan di hadapan Allah kecuali amal-amal engkau yang sudah perbuat baik, yang sudah engkau tanam di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sibuklah untuk introspeksi diri. Nabi mengajarkan kepada kita sebagai umatnya, tuba liman sakhalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang sibuk memperbaiki cacatnya dirinya, sehingga tak sempat mengumbar aib orang lain, tak sempat membicarakan kekurangan-kekurangan orang lain, karena dia sibuk memperbagus kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah engkau bahwa musuhmu di akhirat itu banyak yang menuntut nanti di hadapan Allah, karena engkau sudah berbuat keliru ketika dititipkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketahuilah hadirin bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah ketakwaannya. Allah nilai takutnya, Allah nilai takwa dia yang sudah ditanam di dalam hatinya, yang sudah ditancap di dalam hatinya yang paling dalam, bahwa dia tidak ingin berbuat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan itu letaknya bukan pada harta. Kemuliaan itu letaknya bukan pada jabatan yang tinggi yang diraih oleh seseorang. Kemuliaan itu letaknya bukan pada kendaraan yang mewah. Kemuliaan itu bukan terletak pada uang yang banyak, tapi kemuliaan itu ketika dia sanggup menanamkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menanamkan keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi orang yang beriman dan beramal saleh karena dia takut ketika dia sudah terbujur kaku di alam barzah. Kemudian ketika dia sudah hidup di alam yang kekal abadi di akhirat, takut hisabnya lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati hidup di atas muka bumi Allah ini. Jangan berbuat semaunya, bahwa setiap kejelekan-kejelekan yang sudah ditanam, yang sudah diperbuat, akan dituntut, akan dibalas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majiyun bih. Segala apa yang kau kerjakan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Isma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu. Isma syi'ta, apa yang mau kau kerjakan, kerjakanlah. Apa yang mau kau makan, makanlah. Tapi ingat, semua itu akan dituntut, akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Persibuklah amal solehmu di hadapan Allah. Persibuklah memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika kita sudah pulang menghadap Allah, terbujur kaku di alam barzah, hidup di alam akhiratnya Allah, tidak banyak orang yang menuntut di hadapan Allah. Bahkan tidak ada orang yang menuntut di hadapan Allah. Hanya celah dosa yang sudah kita perbuat, yang sudah kita beristighfar kepada Allah, Allah ampuni. Allah berikan rahmat kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada lagi hisabnya, sehingga tak ada lagi yang membuat beban dia ketika dia di yaumil hisab, di hari perhitungan, di hari di mana orang itu akan menjadi penentu, menjadi penghuni neraka Allah atau menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sanggup menjaga iman dan kebaikannya di hadapan Allah, dialah orang yang beruntung, dialah orang yang selamat, dialah orang yang mampu untuk menjadi istimewa dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Qad aflahal mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takutlah ketika engkau terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang tak diridhoi oleh Allah, sehingga engkau menjadi celaka, sehingga engkau menjadi orang yang binasa dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman, dia akan istiqamah beramal saleh, dia akan istiqamah menjaga amal baiknya di hadapan Allah. Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najaha. Kalau kau istiqamah, maka Allah akan menetapkanmu berada dalam kesuksesan, baik sukses hidup di dunia maupun sukses hidup di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, sesuatu yang sudah kau perbuat itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karena itu, jangan persiapkan musuh di akhirat. Ketika punya mata, gunakanlah mata itu untuk membaca Al-Quran, melihat Al-Quran. Ketika punya mulut, gunakanlah mulut itu untuk menjadi saksi yang benar. Gunakanlah mulut itu untuk melantunkan ayat-ayat Allah, berselawat kepada Allah, berzikir. Ketika punya mulut, gunakanlah mulut itu untuk membaca ayat-ayat Allah, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berzikir mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya tangan, gunakanlah tangan itu untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Jangan menempeleng orang lain, jangan menampar orang lain, karena akan menjadi lama hisabmu di hadapan Allah. Ketika punya kaki, melangkahlah ke tempat yang diridhoi oleh Allah. Melangkahlah ke tempat untuk salat Jumat berjamaah, untuk salat fardu berjamaah. Melangkahlah ke tempat yang baik. Ketika punya hati, gunakanlah hati itu untuk banyak mengingat Allah, Allah, Allah. Maka disitulah manusia yang berarti hidupnya di hadapan Allah, ketika dia sanggup menghambakan dirinya kepada Allah, ketika dia sanggup beriman dan beramal saleh, sehingga tak sempat dia menyakiti orang lain karena sibuk dengan imannya, sibuk dengan amal salehnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.